Wonder. Demonic Rider! Henshin! Salah satu episode yang konklusinya itu bikin kita itu penasaran. Apa sih rahasia negara yang disembunyikan di lukisan yang udah banyak kita bahas dari kemarin? Dan apa juga hubungannya sama Nox? Kita bakalan bahas lengkap, langsung aja ini dia Kamarada Z episode ke-11. Seperti biasa, kita itu nggak bisa bahas episode ini terburu-buru ya. Jadi ya perlahan-perlahan bahas scene per scene. Dan juga Anda bakalan berikan pendapat juga. Akhir episode kemarin ya, Baku itu pertama kali memanggil Nox dengan nama Odaka Kensei. Tapi Nox itu bilang kalau pria tersebut sudah mati. Dan malah balik memperkenalkan diri dengan nama Nox, agen yang hidup di malam hari dan berkeliaran di dunia mimpi. Odaka Kensei ya Nox guys ya. Jadi ungkapan sudah mati dalam artian diri dia yang dulu yang gak ada lagi. Mungkin seperti itu. Nox memberitahu soal resiko besar yang akan ditanggung oleh Baku jika Baku ini tuh tetap bersikeras mencari tahu rahasia negara yang ada di lukisan tersebut. Mimpi berakhir karena Pak Fujimi dan juga Mbak Nagumo pergi ke rumah Pak Atsumitaro di dunia nyata pagi-pagi. Ternyata penampakan rumah Pak Atsumitaro di dunia nyata dan dunia mimpi itu berbeda guys ya. Dimana di mimpi terlihat cukup mewah ya, di dunia nyata agak biasa aja. Sama seperti lukisan di episode kemarin yang dia itu dambakan ada di rumahnya. Mungkin Pak Atsumitaro itu juga bermimpi punya rumah mewah, makanya keinginannya itu bermanifestasi di dunia mimpi. Tentu percakapan mencurigakan yang ada di media sosial antara Pak Taro dan juga Nox aka Odaka Kensei yang jadi perbincangannya ya di sini ya. Jadi Pak Atsumitaro agak jual mahal yang membuat investigasi Fujimi-san dan Mbak Nagumo ini tuh jadi sulit. Makanya banyak negosiasi dan saling tukar informasi juga di sini. Fujimi-san ngasih tahu duluan soal Odaka Kensei yang merupakan mantan rekan Fujimi di kepolisian. Dan terungkap, 3 lukisan yang ada bunga anemone dan menghilang itu adalah mahakarya legendaris yang seharusnya dianggap sudah tidak ada. Dan di balik 3 lukisan ini tersembunyi sebuah rahasia besar bernama misteri kode. Dan setelah itu percakapannya ya mandek lagi guys ya, gara-gara Pak Taro ya jual mahal lagi, membuat Mbak Nagumo harus ngasih tahu Baku soal ini. Di fase ini Mbak Nagumo ya masih bertanya-tanya soal hal-hal yang menurut dia ya kurang realistis, seperti Baku yang bisa masuk ke dunia mimpi dan lain-lain. Dia masih belum percaya guys ya. Tidak lupa Baku juga memberikan update kasus ini kepada Komandan Zero, terutama soal 3 lukisan yang disumbangkan oleh Odaka Kensei yang merupakan mantan polisi di divisi kasus aneh. Tidak lupa ngasih tahu juga kalau Odaka Kensei ini adalah Nox yang sering dia jumpai dan mengganggu Baku di dunia mimpi. Setelah dilaporkan soal ini, Komandan Zero jadi terlihat gelisah. Dan Komandan Zero ya bersikeras agar misi ini tuh diprioritaskan keberhasilannya. Ketika ditanya balik sama Baku apa sebenarnya rahasia negara yang disembunyikan ini, jawaban Zero ya mirip-mirip sama Nox. Dimana kalau Baku cari tahu lebih dalam, Baku juga bakalan ikut menanggung resiko yang besar. Nah, sebesar apa sih? Berarti soal tanggungan resiko dan fakta yang tersembunyi di dalamnya ini emang benar adanya. Jadi dari sisi Nox juga berarti dia itu ya nggak bohong guys. Soal 3 lukisan yang rusak juga membuat Baku ini tuh cukup skeptis gitu sama keberhasilan misi ini. Malah dia itu udah ngecap misi yang lagi dia jalani ini tuh udah gagal. Bagian ini agak kesel juga sih ya. Jadi skeptisnya Baku itu berasa diada-adain. Padahal nightmare-nya sendiri ya belum outbreak ke dunia nyata kan ya. Berapa kali gitu Baku itu kayak begini. Dan jawaban Zero juga berasa template. Bukannya lu mau jadi agen sejati? Apa sih Baku ini tuh nggak mengaca gitu sama case-case sebelumnya ya yang penerapannya ya udah seperti itu. Skeptis ya Baku berasa agak maksa biar ada dinamikanya tanpa development yang nyata gitu sejauh ini. Ayolah Pak Yuya, jangan disia-siakan MC kita tahun ini. Soal acting dan performa menurut Ana Ryotaro Ima ini udah bagus banget loh ya. Baku jadi nyamperin ke rumah Pak Atsumitaro ya dan mendapati Pak Fujimi dan Pak Taro lagi kayak kuat-kuatan dan gak saling sebar info dan minum kopi berkaleng-kaleng sampai gak tidur. Bagian ini agak apa banget sih ya. Yang gawatnya kalau Pak Taro gak tidur, nanti Baku itu gak bisa masuk ke mimpinya. Ada hal yang bisa kita wajari di sini. Fujimi-san juga keras soal ini karena ini menyangkut soal mantan rekan kerjanya, yaitu si Odaka Kensei. Jadi pengen tahu lebih sendiri juga kan? Sudah dipastikan ya pemilik mimpi di case kali ini tuh Pak Atsumitaro. Karena beliau sendiri juga ingat ketika melihat si Baku yang di mimpinya menjadi housekeeper dengan nama petugas kebersihan Number 7.
Baku meminta maaf ya karena ketiga lukisan yang dibanggakan sama Pak Taro ya rusak di dunia mimpi. Tentu mengakibatkan rusak juga di dunia nyata. Tentu ini membuat Pak Taro itu ya frustasi. Nah, di sini jadi terungkap kalau ketiga lukisan tersebut adalah buatan Pak Atsumi Taro sendiri. Diceritakan lebih, Pak Taro ini tuh bukan kolektor lukisan aja seperti yang dideskripsikan di episode sebelumnya, tapi dia juga pelukis. Tapi sayangnya, lukisan hasil karya-karya dia ini tuh pada nggak laku. Gara-gara ini Pak Taro sedikit berpindah profesi menjadi pemalsu lukisan. Jadi tetap ngelukis cuman jadi pemalsu lukisan. 3 lukisan yang ada bunga anemone itu emang beneran hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Makanya 3 lukisan ini dibuat tiruannya semua sama Pak Atsumi Taro. Dan itulah hasil karya terbaik Pak Taro sebagai pemalsu lukisan. Sekali lagi dicatat tuh, hasil karya terbaik sebagai pemalsu lukisan. Simpelnya Pak Taro itu kayak bikin replikanya lah ya. Dan semestinya kalau lukisan-lukisan kayak gini ilegal ya jatuhnya ya, dibikin tiruannya kayak gini. Yang order 3 lukisan hilang agar dibikin lukisan palsunya itu siapa? Ya Odaka Kensei. Coba Anda jabarkan lagi di sini ya. Pak Atsumi Taro nih sebagai pelukis yang passionate tapi yang nggak laku. Dan setelah jadi pemalsu lukisan, akhirnya ada orang yang mau beli karya dia, apalagi dalam nominal yang cukup besar. Yaitu pastinya sulit untuk ditolak ya. Dan kita itu bisa melihat sosok Odaka Kensei yang benar-benar bernegosiasi dengan Pak Atsumi Taro. Jadi, di dunia nyata, Nox itu nggak seperti Nemu dong yang mati suri. Jelas-jelas dia itu ada dan ketemu sama Pak Atsumi Taro. Atau ini kejadiannya sudah sangat lama sekali nih. Nah loh, padahal Nox ya pas ketemu sama Nemu bilang, aku itu sama seperti dirimu. Dan kata-kata keduanya tuh ya yang pas ngobrol sama si Baku soal pria itu yang sudah lama mati, membuat kita pasti kebanyakan menerka kalau Nox statusnya mirip-mirip seperti Nemu di dunia nyata. Nox versi dunia nyata dengan nama Odaka Kensei juga terlihat picik di bagian ini. Terlihat banget seperti punya tujuan yang ingin dia capai secara pribadi. Jadi tidak ada personality yang berubah drastis lah di sini ya. Nox dan Odaka Kensei ya udah seperti itu personalitinya. Jadi kita recap lagi di sini ya. 3 lukisan legendaris yang ada bunga anemone itu memang hilang. Dan datang Odaka Kensei yang order ke Pak Atsumi Taro untuk dibuatkan replika lukisannya. Dan setelah selesai, Odaka Kensei menyumbangkan lukisan-lukisan ini ke beberapa galeri. Di dunia mimpi, lukisannya diambil untuk dirusak oleh Mold Nightmare. Dan Nox juga emang pengen ngambil lagi lukisan ini untuk menguak rahasia negaranya setelah lukisannya itu dirusak. Tadi juga ya udah sedikit terkuak, rahasia di balik lukisan ini tuh ada dengan nama Misteri Kode. Memang galeri-galeri yang majang lukisan itu nggak bisa cek apa legalitas dan juga keaslian lukisan ini. Apalagi itu kan lukisan legendaris ya. Wah ini mah KW pak. Jadi masa jadi main pajang-pajang aja gara-gara itu tuh diberikan secara sukarela. Jadi banyak yang bikin bertanya-tanya emang ya. Ana suka gitu kedalaman kasus-kasusnya Zetsu. Tapi soal kerapihannya ini emang bikin jidat itu berkerut guys. Lanjut, Pak Atsumi Taro akhirnya ya tertidur dan sesuatu terjadi di sini. Di beberapa bagian tubuh Pak Taro mulai muncul jamur. Terungkap isi di dalam pintu hati keempatnya Pak Taro, yaitu dirinya yang di sekujur tubuhnya diselimuti sama jamur. Ini emang gak dibahas di episodenya, tapi coba kita bahas lebih ya, dan ini dugaan Ana. Jadi pintu hati terakhir biasanya kan berisikan keinginan gelap sang pemilik mimpi ya. Masa di keinginan terdalamnya Pak Taro itu pengen tubuhnya itu berjamur? Apa gara-gara dia itu jadi pemalsu lukisan ya? Jadi dia itu beranggapan diri dia tuh hina gitu ya. Jadi membangga-banggakan seni, tapi jadi tukang plagiat, jadi pemalsu lukisan, dan bahkan dijual juga itu hasil karyanya ya, yang palsu itu. Nah, atau seperti case-nya Pak Sano guys. Nightmare itu bisa menyalahartikan keinginan seseorang. Pak Sano itu pengen ada regenerasi di restoran Royal Shirogane itu. Tapi ketegasan dia malah jadi disalahartikan. Malah anak didiknya itu dibuat keracunan kan sama si Nightmare itu terutama ya. Tubuh Pak Taro yang berjamur di dunia nyata menjadi tanda juga kalau Nightmare-nya udah beraksi lagi di dunia mimpi. Soal ini yang bisa jelas dilihat juga harusnya jadi contoh lagi nih untuk Mbak Nagumo sekalian membuktikan kalau soal Black Case ini tuh memang nyata. Kan dari beberapa episode dia itu kan ya bertanya-tanya mulu ya. Belum ada development nyatanya juga nih Mbak Nagumo ya. By the way, sebelum Baku tidur dan nyusul, Minami juga terlihat udah mulai agak penasaran nih sama isi lemari bajunya si Baku. Dimana itu kan jadi akses ke markasnya kan ya. Apalagi udah ditempel sama banyak kertas gitu, jangan masuk. Nah, mungkin udah mulai dicicil dan dilanjut lagi soal ini di episode berikutnya ya.
Sekarang kita kembali ke dunia mimpi. Lukisannya udah berhasil keambil sama Nox. Nemunya cuman bisa minta maaf. Tepok jidat Ana di bagian ini. Berasa banget biar plotnya itu tetap jalan, tapi juga membuat si Nemu ini ya terlihat useless di bagian ini. Komandan Zero masih dengan prioritasnya mengambil lukisan ini dari Nox ya, tapi Baku malah kekeh kalau mengalahkan Nightmare itu prioritas utama. Karena sekarang nyawa Pak Atsumi Taro itu dalam bahaya. Zero nggak nyadar apa ya seberapa bahayanya gitu. Jadi itu pintu terakhir udah mau kebuka dan Nightmare itu mau outbreak lagi ke dunia nyata. Sayang perbedaan pendapat ini tuh nggak dimanfaatkan untuk memunculkan sedikit perseteruan antara Baku dan juga Komandan Zero ya. Berasa ya udah begitu aja gitu. Oke, sisa pembahasan tinggal kita bahas soal Baku yang lawan Nightmare-nya dan Nox dengan 3 lukisan yang dia curi. Kita bahas yang agak santai dulu ya. Jadi Baku melawan Mold Nightmare lagi, di mana Mold Nightmare sedang menjamuri tubuhnya Pak Sumitaro dan Baku kembali berubah menjadi Kamen Rider Z Supreme Barrier. Buat sekuensinya di sini biasa aja, beda sama Recovery yang sekuensinya itu paling juara ya sejauh ini ya. Jadi nggak ada bagian pas kayak Bakunya itu balik lagi ke human form yang kayak ada efek menyusutnya, dia ngomong Henshin, terus dia ya berubah lagi ya. Nah di sini ya udah begitu aja. Tapi ternyata di sini Mold Nightmare itu bisa menyusutkan tubuhnya hingga sekecil mungkin, membuat Baku itu kesulitan menghadapinya. Jadi udah keren-keren kayak Kratos di God of War gitu ya, pakai tameng sama kapak, tapi jadi berasa berat karena musuh yang dihadapi jadi cuman segede semut dan juga gesit pula. Nah disinilah baru muncul form baru yang debut di episode ini. Jadi Baku berubah menjadi Kamen Rider Z Paradigm Wonder. Dan dengan kemampuan utama form ini, Baku juga menyusutkan tubuhnya hingga sekecil Nightmare yang dilawannya. Terjadilah pertarungan yang cukup unik di sini ya. Ana bilang unik karena baik Zetsu atau Nightmare-nya sama-sama jadi kecil. Jadi ada rasa-rasa westernnya lah kayak Ant-Man. Tapi tidak dengan siginya ya, menurut Ana ya agak-agak di sini ya. Jangan lupa, ini pertama kalinya juga Baku itu menggunakan Brackham Zetser mode sabit dengan form ini. Tapi pas bagian side-nya itu mau disusutin, ribet juga ya. Jadi harus dimasukin capsem-nya ke slotnya si Brackham Zetser, terus Bakunya itu lari di capsem-nya macam lagi treadmill. Di akhir-akhir pertarungan, Mold Nightmare menyusutkan lagi tubuhnya hingga sebesar partikel, Pak. Zetsu Paradigm Wonder juga bisa ternyata. Ini makin kayak Ant-Man lagi nih ya, sampai sebesar partikel dan juga molekul kayak gini. Akhirnya, Nightmare-nya berhasil dikalahkan dengan Brackham Zetser mode sabit yang dimasukkan dengan Projection Capsule, membuat serangan sabitnya itu jadi banyak. Dan bahkan, walau udah sebesar partikel, Zetsu Paradigm Wonder ini tuh bisa menyusutkan lagi tubuhnya hingga lebih kecil lagi, hingga bisa masuk ke tubuh Nightmare-nya dan nge-rider kick dari dalam. Nightmare-nya kalah, membuat Pak Atsumi Taro juga siuman kembali. Sayang nggak ada konklusi yang gimana banget ya dari Pak Atsumi Taro ini. Jadi ya udah beres, ya udah selesai guys ya. Dan sekarang kita ke Nox dan lukisannya. Dan ini mungkin bakalan menarik. 3 lukisan yang sudah dirusak oleh Mold Nightmare dengan kemampuan jamurnya dibawa oleh Nox ke suatu tempat. Dipajang berjejer dan Nox itu memberikan cairan aneh berwarna biru ke semua lukisan ini. Nggak tahu itu apa, ya ini bukan pop ice permen karet juga ya. Setelah itu, muncul sebuah reaksi dari 3 lukisan ini, di mana gambar di setiap lukisannya itu menjadi korup gitu dengan 3 warna yang berbeda. Jadi ada hijau, biru, dan merah. Dan setelah itu, 3 gambar ini tuh menyatu menjadi satu gambar yang cukup rumit, memunculkan juga bunga besar berwarna putih. Lalu muncul sebuah pintu besar, udah kayak ini ya guys ya, kalau bank-bank kalau nyimpen duit. Jadi kayak pintu bunker gitu. Ketika pintu bunkernya dimasuki oleh Nox, ya cukup tampak normal ya. Dimana kita itu diperlihatkan dengan kayak sebuah kantor bergaya detektif gitu. Banyak berkas, apalagi ada juga yang konfidensial dan juga ada koper besar berwarna putih. Kalau kita kesinambungkan soal ini, tujuan Nox dan juga Pak Atsumi Taro, Nox itu kan ya berkata kayak begini guys ya. Psikologi bawah sadarmu yang mencintai seni membawakan oleh-oleh dari dunia nyata ke dunia mimpi. Kalau yang bisa Anda tangkap kayak gini guys ya. Walau lukisan legendarisnya hanya replika, tapi ini tuh dibuat oleh Pak Atsumi Taro lewat kecintaan dan jiwanya terhadap seni. Ini yang lebih dibutuhkan dan dimanfaatkan sama Nox untuk membuka si rahasia negara yang dimaksud. Emang agak susah ya jika harus dijabarkannya gimana. Jadi memang cukup membingungkan juga. Zetsu ini kan karena teori-teori yang dihadirkan itu nggak punya pakem yang kuat dan juga berdasar. Dan setelah mengalahkan Nightmare tadi, Baku sih ngakunya belum gagal untuk mendapatkan si National Secret ini. Karena dia itu sudah memberikan tugas bisa dibilang kepada Zetsu Sensor untuk mengikuti Nox agar kelak si Baku itu bisa tahu lokasi Nox membawa 3 lukisan tersebut. Baku, Nemu, dan Zero akhirnya menemui tempat Nox ini dan memasuki pintu bunker yang baru muncul karena ketiga lukisan tadi. Dan di dalamnya
ada berkas rahasia yang hendak dibuka oleh Nemu tapi dihadang oleh Baku. Karena sudah memasuki pintu ini, Baku mengklaim kalau misinya berhasil, mission complete. Jadi agak cringe sih di sini guys ya. Kalau yang dimaksud national secret-nya itu tempat ini, agak berasa gimana gitu ya. Yang bisa dibilang dengan tepat national secret-nya itu menurut Ane ya koper putih yang ada di tempat itu dan udah dibawa sama Nox. Tapi terlihat Zero itu kayak masih mencari sesuatu ya sesudah memasuki tempat ini. Dan sepertinya juga tahu dengan tempat ini. Soalnya ada bagian yang kayak agak mirip dengan markasnya ya. Nah, semoga penjabaran lebih luas ya ini tuh langsung aja di next episode guys ya. Di tempat lain Nox itu membuka koper tersebut. Ya ini udah ketebak sih. Isinya itu ada Night Invoker dan juga satu Capsem yang seperti tersegel dan tidak dapat digunakan lagi. Jadi ini case-nya tuh sama kayak Breckham Buster, cuman Breckham Buster itu untungnya masih bisa digunakan sama si Nox ya. Lewat kemampuan recovery Capsem yang baru aja ia rebut kemarin dari si Baku, Belt dan Capsem ini tuh dapat pulih kembali. Yang jadi menjawab juga, inilah tujuan Nox dengan recovery Capsem, memulihkan Night Invoker dan juga erase Capsem agar dapat ia gunakan untuk berubah menjadi Nox Knight. Lebih ke ini nggak sih national secret yang dimaksud guys? Dan minggu depan Nox Knight itu bakalan langsung debut dan beraksi melawan Camarade Zeds. Jadi gila ya, dihadirkannya itu pas banget sebelum Zetsu Inazuma Plasma itu muncul. Premis episode minggu depan juga cukup menarik ya, yaitu soal menghindari kejatuhan meteor, dimana akan ada tema space ya gitu. Semoga bisa makin naik ya intensitasnya guys ya, seiring juga dengan Nox Knight yang muncul. Pendapat akhir setelah menonton, ya Zetsu mengulangi lagi kekurangan mereka, yaitu soal konklusi dan juga penataan cerita yang masih kurang rapih. Tadi Ane bilang ya, Ane suka kedalaman cerita dan case-case-nya, tapi banyak bagian terlalu rumit dan dirasa nggak enak gitu ngikutinnya. Apalagi cukup banyak kekurangan juga di episode kali ini. Makanya diskusi dari kalian juga sangat disarankan. Jadi mari kita saling tukar pikiran soal semua poin yang ada di episode kali ini. Jadi Anda tetap masih menantikan episode berikutnya dengan excited. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton video bahas-bahasnya sampai habis. Jadi mari kita diskusi teman-teman ya mengenai episode kali ini. Anda juga penasaran dengan komentar-komentar dari kalian semua, terutama soal si lukisan, soal Patsumi Taro, soal Nox juga, soal Night Invoker yang dipulihkan juga. Silakan kalian komentar aja di bawah. Terima kasih semuanya teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye guys.